Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ini adalah satu pasal. Syurutu sihatihi, syarat-syarat keabsahan puasa, arba'atu asya'a. Ada 4 perkara. Jadi dengan 4 perkara ini maka puasa kita akan menjadi sah. Adapun kalau tidak ada 4 perkara ini, maka puasa kita tidak sah. Islamun, yang pertama beragama Islam. Itu sudah pasti. Kalau tidak beragama Islam, maka tidak sah puasa. Sekalipun puasanya setiap hari. Dan kebalikan daripada Islam, maksudnya ini bisa kafir atau bisa murtad, kan seperti itu. Maka kafir asli tidak wajib untuk mengqadha daripada puasa yang telah terlewatkan kalau dia masuk Islam. Adapun kalau orang murtad, maka wajib atasnya mengqadha puasa yang terlewatkan di masa dia murtad. Jadi kalau misalnya dia murtad 5 tahun, naudzubillah, maka itu berarti dia harus mengqadha 5 bulan. Nah, karena dalam 1 tahun puasa wajib 1 bulan dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun, nah berarti itu adalah 5 bulan wajib dia qadha. Nah, beluman lagi sholat 5 kali sehari, dia murtad 5 tahun. 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Ini kalau pakai hitungan bulan Arab. Kalau pakai hitungan bulan nasional, itu 1 tahun sama dengan 365. Jadi kalau 5 tahun murtad, pian kalikan aja, kali 360. Nah, kali 5, naudzubillah, sangat berat. Oleh karena itu kita dikecam kalau ada di antara kita yang murtad, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk segera bertobat. Dan apabila ada orang puasa di tengah jalan dia murtad, naudzubillah, maka puasanya pun menjadi batal. Nah, dan kemurtadan ini dengan banyak sebab, bukan hanya dengan pindah agama dari Islam ke lain Islam. Bisa dengan sebab keyakinan, seperti meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di daerah Puhuluan ada orang bakal nabi. Wallahu alam, apakah ini masih ada? Ya kalau lah. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan dia segera dapat hidayah. Nah, itu ditakuni siapa nabinya. Sekalinya ngaran nabinya siapakah, cuma ada din-dinnya tuh, nah di belakang. Nah ini, nah imbah dilihati kayak apa orangnya. Sekalinya jauh dari sifat-sifat kenabian. Para nabi itu wajahnya tampan-tampan, hidungnya mancung, matanya ya ibaratnya tajam, kada sipit tuh. Iba itu pulang ya pokoknya tampan lah, ya kalau lah. Nah, kada hirang kan kulit. Nah, ini imbah dilihati sekalinya awaknya halus kan gitu. Nah, imbah itu pulang hidung pesek. Nah, imbah itu pulang mata pina menyipit. Nah, ini jelas jauh daripada sifat-sifat kenabian. Tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan pada wajah dan perawakannya. Jadi tidak ada nabi itu yang kegemukan, tidak ada, atau yang kekurusan, tidak ada pula. Nah, tidak ada para nabi itu yang hitam legam, yang apa ngarannya hidung pesek, ya kalau lah tidak. Nah, berbeda dengan wali. Maka wali
Tidak ada disyaratkan seperti itu. Wali itu bisa aja yang kulitnya hiram, ya kalau, atau misalnya hidung pesek, nah atau mata menyipit dan sebagainya, itu tidak ada urusannya. Karena kewalian itu bukanlah seperti kenabian. Kenabian itu mengemban syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau dia adalah seorang rasul, nabi sekaligus rasul, maka supaya diterima itu apa yang disampaikan oleh seorang nabi, nah supaya diterima oleh umatnya, maka harus didukung dengan wajah dan perawakan yang bagus. Amun misalnya kada didukung dengan wajah dan perawakan yang bagus, tentu orang-orang sulit untuk bersimpati kepada Rasul itu. Kalau sulit untuk bersimpati, maka sulit pula si Rasul itu menyampaikan syariat yang diturunkan Allah kepada beliau. Nah, jadi berkenaan dengan syariat yang diturunkan Allah kepada para Rasul, itulah para Rasul harus berwajah tampan dan juga berbadan yang bagus, artinya tidak kegemukan dan tidak pula kurus kering, intinya seperti itu. Nah, jadi ini adalah merupakan hal yang perlu kita ketahui bersama. Dan juga cahaya kenabian itu diketahui atau dilihat oleh siapapun, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Artinya apa? Artinya Namrud kenal bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Begitu juga Fir'aun kenal bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah nabi. Begitu pula misalnya Abu Lahab, Abu Jahal kenal bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Dari mana ketahuannya? Dari cahaya yang memancar daripada wajah-wajah mereka yang bisa dilihat oleh siapapun, baik oleh orang yang kafir ataupun orang yang mukmin, semua bisa melihat. Nah, cuma itu masalah gengsi. Kalau misalnya mengikut kepada Nabi Ibrahim, maka dia merasa terhina, merasa itu Namrud merasa hilang kekuasaannya. Nah, merasa menyerahkan dirinya kepada Nabi Ibrahim karena gengsi keduniaan. Nah, kemudian yang berikutnya wa aklun. Yang kedua adalah akal. Nah, amun nang apa ngarannya nang pina itu kurhing-kurhing sorangan di jalan, nah itu kada wajib berpuasa. Nang pina tertawa-tertawa di jalan, nah itu kada wajib. Nah, itu orang-orang nang sarafnya terganggu kan gitu. Nah, atau memang dari lahir dia sudah ada kelainan yang disebut dengan Down syndrome. Nah, ini penyakit yang berasal dari dalam rahim. Maka orang-orang semacam itu tidak mukallaf. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlahir sebagai penyandang Down syndrome, kelainan jiwa, orang dulu menyebutnya idiot. Sampai mati pun tidak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Nah, akalnya tidak sempurna. Diciptakan oleh Allah Ta'ala otak pada kepalanya, tapi akalnya kosong. Nah, sehingga orang-orang yang semacam itu pasti akan masuk ke dalam surga karena bukan mukallaf. Nah, berbeda dengan kita yang waras ini, maka kita wajib untuk menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sampai kapanpun, selama akal kita masih normal, wajib kita laksanakan. Nah, ini. Nah, jadi kalau ada orang yang gila misalnya nih, pas di tengah-tengah di tengah-tengah puasa, nah sekalipun sekejap mata gilanya, maka batallah puasanya. Nah, adapun masalah orang yang pingsan atau orang yang mabuk, nah itu nanti melihat perincian-perinciannya. Nah, yang pasti Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, memang ada juga orang gila yang masih mukallaf. Artinya apa? Yang masih dicatat. Orang gila yang macam mana?
itu adalah orang gila yang gilanya karena kelalaiannya sendiri di dalam menjaga akal, yaitu orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Karena sudah kelawasan mengkonsumsi narkoba, lalu urat saraf pagatan, lalu akhirnya jadi gila. Nah, kadang-kala lagi berpikir normal, tertawa-tertawa seorang, kurehing-kurehing seorang. Nah, maka itu tetap dicatat apapun yang berlaku pada dirinya sampai dia mati. Kenapa? Karena dia gila adalah dengan kesengajaannya, sengaja mengkonsumsi obat-obat yang menghilangkan akalnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita dituntut di akhir zaman ini untuk banyak-banyak mengontrol dan mengawasi pergaulan anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Mesti dilihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang suka mengkonsumsi narkoba, naudzubillah, sedikit banyak dia akan ikut, atau cepat atau lambat dia akan ikut. Nah, narkoba ini macam-macam. Bahkan yang bukan obat-obatan pun bisa dijadikan alat untuk teler. Nah, ini banyak di mana-mana sudah, di jembatan-jembatan, di jalan-jalan. Banyak anak-anak muda yang usia SD kelas 5, kelas 6 misalnya, atau SMP kelas 1, kelas 2, SMA dan lain-lain, membawa plastik. Nah, membawa plastik karena diisap plastiknya, ya kalau lah. Nah, ini di jalanan atau di jembatan karena diisap. Apa itu nang diisap? Kalau es ya kalau lah, kadang nang diisap ke hidung, kadang muntung yang mengisap ya kalau amun es. Nah, ada ini diisapakan ke hidung. Sekali dilihati haro di dalamnya lempok. Wah, ini sudah banyak pemandangan di kampung-kampung kita di Banjarmasin ini. Ya mudah-mudahan lah, artinya masyarakat berperan aktif di dalam mengatasi hal ini. Nah, khususnya yang paling penting ini adalah aparat-aparat keamanan yang digaji oleh negara, yang mana gaji itu bukan dari siapa-siapa. Nah, negara menghasilkan uang itu adalah dari pajak. Nah, artinya apa? Artinya yang bekerja pada negara itu sebenarnya bekerja untuk rakyat. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena kita bayar pajak setiap waktunya. Sepeda motor ada pajaknya setiap tahun, mobil ada pajaknya setiap tahun. Nah, PBB, bumi bangunan dan lain-lain lah. Nah, kemudian naik pesawat ada pajaknya. Itu lagi ke rumah makan, ini rumah makan pun pakai pajak. Nah, segala-galanya pakai pajak. Nah, termasuk misalnya honor yang dari APBD, dari APBN dan sebagainya, honor-honor itu atau gaji-gaji itu pun dipotong pajak. Nah, itu pajak-pajak itu untuk apa? Ya, diantaranya untuk menggaji para aparatur negara. Nah, ini jadi setiap daripada yang bekerja sebagai pegawai atau sebagai aparat itu sebenarnya bekerja kepada rakyat, bukan bekerja kepada orang atau kepada instansi tertentu. Semua kepada rakyat, karena duitnya memang berasal dari rakyat, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah masalah narkoba di tempat kita ini yang semakin memprihatinkan segera diatasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, ini kada obat atau kada bubuk ini murah benar di toko-toko bangunan. Ya kalau berapa ribu ya kalau lah tuh. Nah, berapa ribu tuh Pak Haji Ali harganya lempok ini kada sawar 10.000 sekolah kan dibuat ke dalam plastiknya dibawa ke sana kemari kayak membawa es. Nah, kena diisap pakai hidung, cakanya pakai muntung, isapnya es ya kalau. Nah, ini kada diisap pakai hidung, ya Allah. Mudah-mudahan Jepang ya kalau lah.
kedede dari keluarga kita yang umpat-umpatan kayak itu. Ini ngarannya generasi penerus kita sudah berada di ambang kehancuran. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa naqa'un min nahwi haidin. Dan yang ketiga adalah suci daripada seumpama haid atau misalnya nifas. Nah, termasuk beranak. Sekalipun beranaknya kada pakai nifas. Karena di dalam kitab-kitab itu disebutkan banyak daripada perempuan Kurdistan, perempuan dari suku Kurdi yang mereka itu beranak atau melahirkan tapi tidak disusul oleh darah nifas. Nah, ini diantara perempuan-perempuan yang unik. Nah, itu daripada suku Kurdi, daripada etnis Kurdi yang tersebar di beberapa negara seperti Irak atau Syam dan sebagainya, suku Kurdi. Dan ini banyak para ulama yang terlahir dari suku Kurdi. Di antaranya yang terkenal Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang menulis kitab Hawasil Madaniyah dan juga kitab Fawaidul Madaniyah dan sebagainya, yang merupakan guru kepada Syekh Saman Al-Madani di dalam ilmu fikih dan juga guru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan di dalam ilmu fikih. Nah, bahkan kitab Sabilal itu ditulis berdasarkan susunan atau tertib daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah yang kemudian dibikin syarahnya oleh Ibnu Hajar Minhajul Qawim judulnya. Kemudian Minhajul Qawim itu dibikin hasyiahnya yaitu Hawasil Madaniyah oleh guru Syekh Muhammad Arsyad atau Datuk Kelampayan, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Jadi banyak orang-orang dari bangsa Kurdi yang mereka itu menjadi ulama. Nah, jadi seandainya ada daripada perempuan yang melahirkan tanpa disusul oleh darah nifas, maka itu pun juga puasanya batal. Nah, puasanya batal sekalipun kada disusul oleh darah nifas. Intinya kayak itu. Nah, adapun yang masalah kemarin itu sudah selesai. Artinya yang namanya nifas ini adalah darah yang keluar setelah seluruh daripada bayi itu lahir, seluruh bagian tubuh daripada bayi itu lahir. Kalau kembar itu yang keluar sesudah bayi, kalau kembarnya 2 yang kedua. Nah, kalau kembarnya 3 sesudah yang ketiga. Kalau kembarnya 4 sesudah yang keempat. Ada keluar darah, itulah darah nifas. Nah, adapun kalau misalnya bukan waktu itu bayinya lahir semua, tapi masih dalam proses bersalin, itu bukan disebut darah nifas. Karena kan waktu perempuan itu melahirkan akan mengeluarkan darah. Nah, proses melahirkan itu mengeluarkan darah. Bayinya belum sepenuhnya keluar, masih pembukaan, sudah mengeluarkan darah, itu bukan darah nifas. Itu disebut dengan darah tolik. Dan itu bukanlah hadas besar. Nah, jadi kalau misalnya seorang perempuan dia melahirkan misalnya nih, anggaplah mulai jam 4:30 sudah keluar darah tolik. Nah, 4:30. Nah, kemudian beranaknya kapan? Beranaknya itu jam 6-an. Nah, keluar anak seluruhnya itu jam 6. Maka subuh itu wajib untuk diqadha kalau dia sudah selesai daripada nifas. Kenapa? Karena di waktu subuh itu, waktu proses melahirkan itu, dia masih dihitung dalam keadaan suci. Darah yang keluar itu bukan darah nifas, melainkan darah tolik. Jadi kalau sudah selesai nifasnya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat subuh itu. Nah, jadi kalau misalnya bayinya 2, maka sesudah yang kedua itu yang disebut darah nifas. Adapun yang antara bayi pertama dengan bayi kedua lalu lahir keluar darah, maka itu darah tolik namanya, darah tolik. Jadi harus kosong dulu rahim dari anak, lalu keluar darah, itulah yang disebut dengan darah nifas. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada perempuan yang melahirkan ternyata tidak ada sama sekali darah, nah sesudah itu, nah maka dia mesti
mandi, dan dia mesti mengerjakan sholat kalau tiba waktu sholat, karena dia hanya mengangkat hadas wiladah, hadas beranak. Nah tapi kalau sesudah itu keluar darah, nah maka selesaikan dulu nipasnya. Nah kemudian kalau sudah selesai nipas, di dalam kitab-kitab itu disebutkan, terserah dia hendak berniat bagaimana. Bisa niatnya itu misalnya aku berniat mandi untuk mengangkat hadas hadas wiladah, bisa. Atau aku berniat mandi untuk mengangkat hadas nipas, bisa juga. Atau mengangkat hadas besar pun kada masalah. Nah yang penting salah satu dari keduanya atau disebutkan kedua-duanya, hadis wiladah atau hadas nipas, ataupun tidak disebutkan tapi disebutkan hadas besar saja, itu pun bisa. Nah kemudian kita sambung lagi sedikit. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisomi, dan mengetahui dengan bahwasanya waktunya itu telah sampai kepada waktu puasa, artinya telah tiba waktu puasa, yaitu 1 Ramadan. Nah jadi kadakawa ibaratnya kalau bahasa Banjarnya titirawahan, menangguh-nangguh aja. Nah kadakawa, nah isuk sako 1 Ramadan kadakawa. Nah bahkan di sini disebutkan, ada di sini rasanya ada disebutkan nah inilah wala ibrata bi qauli man qala akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi bi anna lailata awwalu ramadhana, dan tidak dipatok, artinya tidak dijadikan dasar untuk menetapkan besok 1 Ramadan daripada malam ke-30 Sya'ban. Nah tidak bisa dijadikan dasar baik untuk puasanya sendiri, waalaikumsalam warahmatullah, ataupun masuk ataupun untuk orang lain. Nah jadi tidak dipatok, tidak dijadikan dasar dengan ucapan seseorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengabari aku di dalam tidurku besok adalah 1 Ramadan, maka itu tidak menjadi dasar untuk menetapkan bahwa besok 1 Ramadan. Nah ini, jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan bahwasanya besok 1 Ramadan. Sekalipun orang itu mengaku bermimpi bertemu Nabi dan Nabilah yang mengatakan demikian, maka tetap itu tidak bisa dijadikan dasar atau landasan untuk wajibnya puasa besok hari, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Nah karena sudah dijelaskan kemarin bahwasanya masuknya Ramadan, wajibnya puasa Ramadan ialah dengan kita melihat hilal, atau kalau tidak melihat hilal dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, intinya seperti itu. Nah jadi baik itu mimpi atau kasyak dan sebagainya tidak menjadi landasan di dalam hukum syariat yang 5, yaitu wajib ataupun sunnah ataupun mubah ataupun makruh ataupun haram. Nah yang menjadi landasan itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah ini kita lanjutkan berikutnya, faslun. Ini satu pasal. Jadi kalau kita berpuasa, sekali lagi harus kita mengetahui bahwa besok memang 1 Ramadan dengan sebab yang telah disebutkan tadi. Nah tidak bisa ibarat bahasa Banjar hafalan. Nah intinya seperti itu. Nah faslun, ini satu pasal. Syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5 perkara. Apa itu yang 5 perkara? Islamun. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi wajib atas orang yang beragama Islam untuk puasa, yaitu puasa Ramadan. Wa taklifun. Dan yang kedua adalah mukallaf. Arti mukallaf seperti yang telah disebutkan kemarin-kemarin,
yaitu yang pertama dia balik. Nah ini mukallaf. Kalau sobi, anak kecil, maka dia tidak wajib, tapi sah kalau dia sudah mumayyiz. Puasanya sah, sholatnya sah dan sebagainya sah kalau sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa diajak berbicara. Kalau ditanya dia bisa menjawab dengan benar. Nah itu namanya anak kecil yang sudah mumayyiz. Tapi kalau dikatakan wajib, maka belum wajib. Kalau sah, tetap sah selama syarat-syarat dan rukun-rukunnya dipenuhi, kemudian pembatal-pembatalnya dijauhi. Maka ibadah daripada anak kecil yang sudah mumayyiz itu hukumnya sah, tapi belum wajib. Nah, namun ada kewajiban untuk setiap orang tua yang anaknya sudah berumur 9 tahun untuk apa? Yang anaknya berumur 7 tahun untuk mengajarkan berbagai kewajiban yang akan dia laksanakan ketika balik. Nah, umur 7 tahun yaitu sholat misalnya 5 waktu. Nah, kemudian lagi termasuk puasa Ramadan. Nah, mesti diajarkan, diberitahukan bahwasanya besok sudah masuk 1 Ramadan. Nah, kita sebagai umat Islam dilarang untuk makan, minum dan sebagainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia tahan misalnya setengah hari, alhamdulillah, tidak mengapa, dia puasa setengah hari. Kalau misalnya seperempat hari pun kada masalah, yang penting dia punya kesadaran bahwa umat Islam dalam 1 tahun ada 1 bulan yang wajib mereka tidak makan, tidak minum dan sebagainya di siang hari. Nah, kalau umur 10 tahun ternyata kada hakun puasa juga, maka ada kewajiban si orang tua ini untuk memberikan sanksi. Jadi digarak dulu sahur. Kalau misalnya kada hakun bangun juga, maka kita sebagai orang tua dilarang untuk menyediakan makan dan minum untuk anak yang berumur 10 tahun itu, yang tidak mau puasa itu dilarang. Maka kita berdosa kalau menyediakan makan dan minum untuk anak yang berumur 10 tahun yang tidak mau puasa, kecuali kalau misalnya dia sakit dan seumpamanya. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, maka dilarang kita menyediakan makan dan minum. Nah, sebagai hukuman atas dia yang tidak mau berpuasa. Itu ya seperti itu. Nah, kalau dia sudah balik, kita sudah mendidiknya, nah maka sudah selesai urusan kita. Nah, kalau memang dia ada melanggar daripada kewajiban-kewajiban syariat, nah kita tegur. Nah, tapi apakah wajib kita melakukan hal yang seperti tadi? Sudah tidak ada kewajiban lagi. Karena apa? Karena kewajiban kita itu sudah selesai. Daripada kita anak kita berumur 7 tahun itu sudah dikenalkan dengan aturan-aturan agama. Nah, sampai umur 10 tahun itu kita didik dengan lebih ketat lagi, supaya ketika dia balik, dia sudah mengetahui betul apa-apa saja yang menjadi kewajibannya ketika dia balik, dan apa-apa saja yang menjadi larangan Allah untuk dia hindari ketika dia sudah balik. Nah, kemudian balik berakal, itu adalah orang yang mukallaf. Kalau balik tapi kada berakal, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti anak yang terlahir idiot atau Down syndrome, maka itu tidak masuk. Artinya tidak ada kewajiban untuknya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah selamat panca indera, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu. Adapun yang cacat dari lahir, misalnya buta, tuli, bisu, itu tidak ada kewajiban sedikit pun untuk melaksanakan daripada perintah-perintah agama. Nah, kemudian yang terakhir adalah sampai dakwah kepadanya. Maksudnya dia tinggal di tempat yang di situ memang banyak orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, kalau misalnya dia tinggal di tempat yang terpencil, nah maka itu pun juga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan apa-apa yang dia tidak ketahui daripada agama ini. Nah, seperti misalnya di tengah pulau atau di balik gunung, nah yang akses menuju ke tempat luar itu sangat sulit. Nah, maka itu yang dia tahu bahwa itu wajib, itu saja yang dia wajib mengerjakan. Kalau dia tidak tahu, maka itu tidak diwajibkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah itaqatun, artinya sanggup.
sanggup untuk berpuasa. Kalau tidak sanggup, maka tidak wajib. Seperti misalnya orang tua yang memang dia masih waras otaknya, tapi badannya sudah tidak kuat lagi untuk puasa. Memang betul-betul tidak kuat, bukan nang ibaratnya kolera kada, memang betul-betul tidak kuat untuk puasa. Otaknya masih normal, akalnya masih normal. Nah, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, cuma diwajibkan untuk bayar fidyah. Satu hari dia tidak berpuasa itu sama dengan 1 mud. Nah, adapun yang sudah lali maka tidak dikenakan apa-apa. Yang sudah lali, yang sudah pikun. Nah, yang behera di mana? Behera di Selawar, ya kalau lah nabah kami bebarang. Nah, itu sudah dimaafkan kalau memang bujur-bujur lali. Kadang pura-pura lali itu, kadang memang bujur-bujur lali atau pikun. Itu sudah diangkat kewajiban untuk mengerjakan apapun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau yang sakit bagaimana? Maka yang sakit pun, kalau sakitnya itu berat, yang sekira-kira kalau kita masuk ke bab tayamum, sakitnya itu menyebabkan boleh dia bertayamum, maka itu pun juga dibolehkan dia tidak berpuasa. Nah, cuma sesudah dia sehat wajib untuk mengqadha. Nah, kecuali penyakitnya itu sudah divonis dokter tidak akan sembuh lagi atau sangat sulit untuk sembuh, harapan sembuh sangat kecil. Nah, maka dia tidak ada kewajiban mengqadha, melainkan dibayarkan fidyah. Itu seperti itu. Nah, kemudian wasihatun dan kesehatan. Nah, jadi sekali lagi tidak wajib atas orang yang menderita sakit, yang dengan sakit itu dia merasakan penderitaan seandainya dia berpuasa, atau sulit untuk sembuh dengan cepat seandainya dia berpuasa, atau misalnya bisa mati kalau dia berpuasa, atau bisa menyebabkan hilangnya fungsi daripada salah satu anggota tubuhnya, atau menyebabkan cacat pada salah satu anggota tubuhnya kalau dia tetap berpuasa. Nah, maka itu tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Cuma sekali lagi, kalau sembuh, nah dan penyakit itu memang penyakit yang dikira-kira atau sudah dikatakan bisa sembuh, maka kalau dia sembuh wajib untuk mengqadha. Tapi kalau penyakit itu sudah divonis dokter, harapannya untuk sembuh sangat tipis, maka itu dia tidak wajib mengqadha, melainkan bayar fidyah. Nah, kemudian wa iqamatun, dan artinya dia menetap di kampungnya. Nah, menetap di kampungnya, atau dia singgah di kampung orang, tapi bukan melakukan perjalanan, kayak bubuhan mahasiswa kan, bubuhan pondokan. Nah, itu untuk sementara mukim lah di sana, mukim di tempat dia belajar. Nah, ini beda antara mustautin dengan mukim. Kan kemarin sudah dijelaskan pada masalah Jumat. Kalau mustautin itu orang yang sudah berdomisili di tempat itu. Nah, ibarat di wadah kita ini kalau pakai administrasi negara yang sudah tercatat sebagai warga suatu kelurahan. Kalau di kartu keluarganya, ya kalau lah istilahnya nih KTP-nya di kelurahan itu. Misalnya di sini kelurahan Kuin Selatan. Nah, sekalipun aslinya orang Hulu Sungai, tapi sudah merantau ke sini ke Kuin Selatan, sudah menetap di sini. Nah, sudah jadi kampung halamannya. Nah, sudah mendaftarkan di Capil bahwa dia adalah penduduk Kuin Selatan. Nah, itu namanya mustautin. Kalau mukim, nah itu yang kayak misalnya mahasiswa tadi, aslinya orang mana, orang Banjarmasin, tinggal di Jawa. Nah, dalam rangka kuliah. Nah, tapi untuk sementara tinggalnya. Kalau misalnya perayaan boleh ke Banjar, atau misalnya sudah lulus boleh ke Banjar. Nah, atau yang tugas sementara aja, tugas dari kantor misalnya nih setahun atau 2 tahun. Nah, tapi kalau sudah selesai akan balik lagi ke kampungnya. Itu namanya mukim. Nah, jadi yang mustautin atau yang mukim wajib untuk berpuasa. Adapun yang
musafir boleh untuk tidak berpuasa. Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu syaratnya kita keluar dari kampung kita sebelum terbit fajar atau sebelum sampai waktu subuh. Kalau sudah terbit fajar, sudah sampai waktu subuh, maka kita tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Wajib berpuasa. Nah, kecuali di tengah jalan kita kelaparan atau merasakan penderitaan akibat kita berpuasa. Nah, di perjalanan kita, nah maka kita bisa berbuka, intinya seperti itu. Nah, tapi untuk kita tidak berpuasa dari awal, harus keluar sebelum terbit fajar dari kampung halaman kita, dari kelurahan kita, atau dari desa kita. Nah, adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Kalau ada yang hendak bertakun, gitu. Iya, adakah kira-kira pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pidiah kata itu nah belum bertakun deh. Kalau misalnya pidiah itu bayar aja kan apa puasanya di kodo juga kah? Nah, itu kena ada klasifikasinya. Ada yang wajib mengkodok, ada yang wajib bayar fidyah aja, ada yang wajib mengkodok aja, ada yang wajib mengkodok sekaligus bayar fidyah. Nah, intinya kayak itu. Nah, kalau misalnya yang tuha, yang kada kuat puasa tapi otaknya masih normal, nah itu hanya bayar fidyah tapi kada mau kodok. Nah, itu juga orang yang garing, yang diponis dokter harapan sembuh sangat kecil, itu pun hanya bayar fidyah tapi tidak mau kodok. Nah, adapun wanita hamil misalnya atau yang menyusui, nah itu dilihat dia tidak berpuasa karena siapa? Kalau karena kesehatan dirinya, khawatir akan kesehatan dirinya, atau kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya, nah kedua-duanya, maka itu wajib mengkodok, tidak bayar fidyah, wajib mengkodok. Nah, adapun kalau semata-mata karena keselamatan anaknya, nah itu wajib mengkodok plus fidyah. Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau perempuan yang hamil dan menyusui itu dilihat karena apa dia tidak berpuasa? Karena khawatir terhadap kesehatan atau keselamatan dirinya kah? Atau keselamatan diri dan anaknya? Atau semata-mata keselamatan anaknya? Kalau keselamatan dirinya atau diri dan anaknya itu hanya bayar qada tanpa bayar fidyah. Tapi kalau keselamatan dirinya anaknya semata, maka bayar qada dan juga fidyah. Intinya seperti itu. Nah, jadi karena ada pada pertemuan yang akan datang yang lebih lengkap lagi. Yang pasti apabila wajib bayar qada, kadang-kala hanya bayar fidyah. Kadang-kala diganti-ganti. Nah, kayak misalnya orang yang sakit. Dia sakit dan sakit ini adalah sakit yang harapan sembuh besar. Ternyata memang sesudah sakit dia sembuh. Maka itu bayar qada, bukan bayar fidyah. Kalau cuma bayar fidyah maka tidak boleh. Kewajiban qadanya masih belum gugur. Jadi yang hanya wajib bayar fidyah, nah itu dua golongan tadi. Nah, yaitu orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa sedangkan otaknya masih waras. Nah, itu yang bayar fidyah tapi tidak wajib mengqada. Atau misalnya orang yang sakit tadi yang diponis dokter penyakitnya sangat sulit untuk sembuh, harapan sembuh sangat tipis, maka dia bayar fidyah, tidak bayar qada. Nah, intinya kayak itu. Adapun selain yang dua ini, ada yang bayar fidyah dan qada, ada yang bayar qada aja. Nah, jadi intinya kadang-kala diganti-ganti. Intinya kayak itu. Kalau bayar qada, wajib bayar qada, maka kadang-kala diganti dengan bayar fidyah. Intinya seperti itu. Karena banyak ini yang hamil misalnya tiba sudah sudah selesai daripada kehamilannya atau masa menyusui, sudah dirasa aman untuk puasa, ternyata kada takon mengqada, ternyata hanya bayar fidyah, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, yang benar itu perempuan yang hamil atau menyusui itu dilihat kondisinya itu, maksud kondisinya itu
Alasan apa dia tidak berpuasa? Apakah karena keselamatan dirinya, atau keselamatan diri dan anaknya, ataukah karena keselamatan anaknya semata? Intinya gitu tuh. Nah, insya Allah akan lebih jelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena ada anunya, apa artinya nih, ada macam-macamnya. Ada juga yang kada wajib apa-apa, kada wajib mengqadha dan kada wajib membayar fidyah. Nah, itu adalah orang tua misalnya yang sudah lali, nah yang sudah pikun, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Karena orang yang sudah pikun itu sama seperti anak kecil, tidak mukallaf lagi. Jadi kada bersembahyangan, kada berpuasaan orang tua yang pikun, yang behera di selawar, bekami bebarang. Nah, itu sama seperti anak kecil. Nah, coba kita berdoa mudah-mudahan masa-masa tua kita tidak pikun ya kalau lah. Nah, intinya seperti itu. Dan di antara resepnya itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita ya kada kawa juga yang kayak orang membaca dari juz pertama sampai juz 30, barang aja Yasin kah setiap hari ya kalau lah. Nah, itu dan sebagainya lah, yang sekira-kira ada setiap hari itu terbaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat-ayat Al-Quran pernah kita baca, nah itu boleh jadi masa tua kita akan pikun. Nah, kemudian lagi ya di antara resepnya ini menurut ilmu kesehatan Bang, artinya otak kita ini jangan sampai teganak. Nah, artinya diajak berpikir otak kita ini. Nah, berpikir ini ya dengan kita membaca, dengan kita mencari informasi kan gitu. Nah tapi kalau pakai sudut pandang Islam misalnya kan kayak bermain catur, nah itu makruh Bang. Tapi memang bermain catur itu termasuk dari olahraga yang menunda penuaan pada otak. Jadi memang kalau secara hukum agama dalam mazhab kita bermain catur itu makruh. Nah, cuma kenapa orang-orang yang yang membidangi olahraga yang memasukkan catur itu ke dalam olahraga? Padahal kalau kita lihat sepintas apa yang diolahragakan, maksudnya kadeda tenaga yang keluar. Kan ya Allah, kadeda tenaga yang keluar. Kalau misalnya lari ya itu jelas tenaga keluar. Bersepeda misalnya balapan dan sebagainya masih ada tenaga keluar. Balapan sepeda motor atau balapan mobil masih ada tenaga keluar ya Allah. Nah, kalau catur ini cuma duduk. Nah, itu olahraganya di mana? Oh, ternyata olahraganya di otak. Dengan kita bermain catur, nah maka otak kita ini akan berfungsi kedua-duanya, baik otak kanan ataupun otak kiri, dan itu mencegah penuaan penuaan dini pada otak, artinya mencegah kepikunan. Nah, tapi itu ala orang barat maksudnya kan gitu. Nah adapun ala Islam kalau hendak mencegah kepikunan yaitu dengan kita banyak-banyak berpikir, bertafakur, dan juga paling khusus dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, apalagi sambil kita renungi makna-maknanya, maka itu adalah termasuk daripada obat untuk mencegah kepikunan. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Nah, bina kededa tedangan Isa lagi ya kalau lah. Gini. Adakah kira-kira yang ada bertakon, silakan. Mungkin 3 menit kalau lagi. Adakah kira-kira pertanyaan? Gini. Misalnya kita ini kan orang Banjar gitu kan. Kita memang orang Banjar di sini kan, terus waktu malam hari raya itu kita ada di Jakarta misalnya, malam hari raya puasa itu kayak apa fitrah tadi itu gitu nah, apakah diwajibkan, apakah kemana gitu fitrahnya gitu lah. Posisi kita ada di Jakarta misalnya, nah itu aja undang-undangan gitu. Nah, jadi masalahnya mungkin yang sudah terlanjur mungkin lah yang supaya nyamannya tuh nah. Artinya sudah terlanjur berfitrah di sini. Ya kalau misalnya kan ngarannya nih siang, misalnya nih sore berfitrah di sini. Sekalinya malamnya. Kalau balom ya di tempat kita begana di sana, di tempat kita di mana kita malam hari raya itu, di mana kita berhari raya lah kan gitu nah. Di mana kita berhari raya, kita misalnya malamnya ke Jakarta, ya kalau lah pagi hari raya itu kita ada di Jakarta, bang kita berfitrah di Jakarta kan gitu nah. Nah memang seperti itu, di mana kita berada di situ kita berfitrah.
Nah cuma mungkin yang sering jadi pertanyaan itu, nah kita misalnya orang Banjar sini sore sudah berfitrah, misalnya ya kalau lah sekalinya malam kita boleh ke Pohuluan. Nah ini apakah fitrah kita mesti diulang di Pohuluan ataukah yang di Banjar ini sudah cukup? Nah maka memang dalam mazhab Syafi'i para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan wajib diulang lagi di tempat yang kita malam hari raya itu ada di sana. Ada yang mengatakan tidak wajib diulang. Yang mengatakan wajib diulang itu kalau tidak salah itu Syekh Ibnu Hajar. Adapun menurut Syekh Romli itu tidak wajib untuk diulang. Nah intinya seperti itu. Jadi masalah itu ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi terserah aja. Amun hendak berhati-hati ya umpat Syekh Ibnu Hajar. Artinya diulang lagi. Kalau misalnya kita sorenya akan berfitrah di Banjar sini, malamnya kita tulah ke Pohuluan karena kita orang Pohuluan. Maka kita malamnya itu atau paginya itu kita berfitrah di sana. Nah tapi kalau kita misalnya repot, misalnya ya Allah lah, atau oncoynya kan tapi ada juga yang kita mengikut kepada Syekh Romli yang mengatakan bahwa sudah cukup yang ada di Banjar ini, itu ya seperti itu. Kada wajib lagi untuk mengulang. Nah cuma kalau kita belum berfitrah, maka semestinya kita memang berfitrahnya di tempat kita berada di situ ketika kita malam hari raya dan paginya itu. Intinya kayak itu tuh. Patokannya itu ketika kita sampai ke malam hari raya berarti sudah sampai waktu untuk kewajiban kita berfitrah. Sekalipun untuk kebolehan itu 1 Ramadan sudah boleh. Masuknya 1 Ramadan sudah boleh kita berzakat fitrah. Nah cuma untuk waktu wajibnya adalah terbenam matahari daripada hari ke-30 Ramadan yang memasuki hari 1 Syawal. Intinya seperti itu. Dan yang paling afdol itu adalah sesudah terbit fajar. Nah sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri, pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri di kampung masing-masing. Nah jadi yang abdolnya itu pagi-pagi. Nah misalnya pian ngarannya Pak Haji Udin dari sini ya kalau ke masjid ya Allah, nah menenteng baras membagikan kepada yang berhak. Nah itu pas subuh, pas sudah adzan subuh ya kalau sudah terbit fajar, nah membawa baras, nah untuk dibagikan kepada yang berhak. Atau iba sudah tuntung bersubuh bisa juga. Nah keluar setumat mencari fakir miskin dan yang seumpamanya. Nah kemudian diserahkan sebelum pelaksanaan sholat hari raya di Masjid Al-Huda. Itulah waktu yang paling afdol di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah jadi kalau sudah orang tuntungan sembahyang hari raya Bang, nah maka itu hukumnya makruh. Tapi hukumnya ya jelas sah, zakat fitrahnya sah, makruh jadinya. Nah kecuali ada odor. Misalnya di sini orang sugih berataan ya kalau lah alih benar mencari orang miskin. Nah pas imbas sembahyang hari raya hajar ada orang miskinnya datang. Nah maka itu kada masalah. Nah cuma kalau adanya orang fakir miskin atau yang lain daripada yang berhak menerima zakat, itu kita usahakan supaya jangan sampai lewat daripada pelaksanaan sholat hari raya. Nah kalau ibaratnya lewat maka hukumnya makruh tanpa odor seperti yang disebutkan tadi. Nah kemudian kalau kalau misalnya sampai tengah maghrib, nah ini kalau ada odor tengah maghrib daripada hari raya tadi, daripada hari raya itu tengah maghrib maka jadi haram jadinya kalau ada odor. Nah dan itu ibarat sholat menjadi kodoan, zakat fitrahnya menjadi kodoan. Jadi zakat fitrahnya tetap sah, tetap disebut sebagai zakat fitrah, tapi itu tadi hukumnya menjadi haram kalau sudah melewati daripada terbenam matahari. Nah jadi yang kada haram itu yang belum maghrib daripada hari raya. Hari raya bukan yang akhir Ramadan, kada hari rayanya itu hari H-nya itu. Nah dan kalaupun sudah sembahyang Idul Fitri, nah itu hukumnya menjadi makruh kalau tanpa odor. Nah ini jadi ada waktu boleh, waktu wajib, waktu abdol, waktu makruh dan waktu haram. Dan insya Allah itu akan kita bahas sesudah selesai daripada masalah puasa ini. Nah adakah lagi kira-kira pertanyaan? Aman kededa nyaman ditutup ya kalau karena sudah ada adzan isya tuh di masjid. Adakah kira-kira lagi pertanyaan? Nah pindah kededa lagi lah. Nah jadi ulun mohon diri, kalau ada salah dari khilaf ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi olehnya dan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadihin niyah wa ala mana wa salafuna sholih wa ala kulliyatin sholihah wa ila hadratina Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur waj'alna fi sabati dhahra min hambatan wa barik lana fi asma'ina absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabilina muslimin wa timma 'alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam nabi rasul subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kada salah amun dipoponannya dan kada sehat lagi. Baru Ya kalau apa itu? dipopon kan sehat lagi. Ada sehat apa tuh? Isinya berbeda. Amun itu